Baik, hari ini kita akan bahas tentang disaster diplomasi. Diplomasi memiliki banyak perubahan dari segi substansi dan diversifikasi peran aktor. Bahkan McDonald menyampaikan tentang bagaimana banyaknya aktor dalam diplomasi dan meluasnya isu tentang diplomasi. Salah satu yang menjadi poin adalah peran diplomasi publik dalam 9 jalur yang disampaikan oleh McDonald dalam bukunya Multi-Track Diplomasi. Salah satu bagian dari public diplomasi adalah disaster diplomasi. Diplomasi kontemporer saat ini, disaster diplomasi menjadi isu kontemporer, di mana disaster diplomasi menjadi bagian dari analisis beberapa negara yang memiliki potensi terjadinya bencana di berbagai wilayah daerah atau negara. Beberapa negara yang memiliki potensi bencana itu menjadikan salah satu poin dari disaster diplomasi ini untuk merekatkan hubungan antar negara. Disaster atau bencana kita tidak maknai dengan sesuatu yang sifatnya terlalu sempit. Disaster harus kita maknai lebih luas. Minzum dalam penelitiannya di sini menyampaikan bahwa ketika bencana melanda suatu daerah atau suatu negara, maka akan menimbulkan rasa simpati, akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara beberapa negara yang memiliki konfliktual. Itu artinya bahwa bencana akan merekatkan yang negara-negara yang tadinya bersifat konfliktual. Hal ini pernah terjadi ketika konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan, di mana tahun 2011 Korea Utara membantu Korea Selatan ketika terjadi banjir. Ini membuktikan bahwa bencana merupakan salah satu bukti terjadinya hubungan internasional yang semakin erat. Kemudian penelitian dilakukan oleh Louis Comfort menyampaikan bahwa isu bencana menjadi bagian dari isu-isu kontemporer saat ini. Flu burung, kemudian flu babi, antraks, dan lain-lain merupakan bukti betapa banyaknya bencana-bencana yang terjadi di level nasional, regional, dan internasional. Bencana kita tidak maknai sebagai peristiwa yang terjadi dalam konteks alam saja, peristiwa yang terjadi dalam konteks seperti tsunami, seperti perubahan iklim dan lain-lain. Tetapi bencana kita bagi dalam tiga hal. Yang pertama adalah bencana alam. Kita sudah bisa pastikan banjir, kemudian perubahan iklim, kemudian longsor itu bagian dari bencana alam. Nah, kemudian ada bencana sosial, konfliktual, kemudian perang, itu bencana sosial. Kemudian ada bencana yang disebabkan oleh manusia, kebakaran hutan, kemudian kebakaran hutan merupakan bagian dari bagaimana bencana sosial yang dilakukan oleh manusia. Nah, oleh sebab itu, bagaimana memaknai ini sebagai sebuah instrumen diplomasi? Nah, dalam beberapa kajian, disaster diplomasi ini ternyata memiliki poin penting dalam hubungan internasional. Nah, fakta di lapangan membuktikan bahwa disaster diplomasi memiliki peran terhadap merekatkan hubungan internasional. Nah, saya perlu garis bawahi bahwa saya sendiri berbicara bahwa tidak ada satu instrumen pun atau satu argumen yang menyampaikan bahwa dengan adanya bencana kemudian akan terjadinya merekatkan hubungan internasional. Tidak, ini hanya sebagian bagian dari metode untuk merekatkan hubungan, artinya hanya sebagai alternatif. Jadi saya juga tidak meminta agar terjadi bencana kemudian baru menyampaikan bagaimana hubungan internasional semakin erat. Nah, kemudian ketika kita bicara bencana, misalkan bencana dalam konteks fenomena alam, misalkan yang terjadi misalnya dalam isu kesehatan, antraks terjadi 2001, SARS terjadi 2003. Kemudian ada misalkan kalender Maya juga yang menyampaikan dunia akan berakhir. Kemudian ada ISIS tahun 2015. Kemudian ada Ebola di Afrika. Kemudian saat ini ada corona. Ini kita mau membuktikan sebenarnya yang dimaksud bencana adalah ketika peristiwa tersebut menimbulkan keresahan global atau merasa dunia semakin kompleks atau semakin merasa bahwa dunia itu akan berakhir. Beberapa peristiwa tadi seperti flu burung, antraks,
termasuk kalender Maya, termasuk Korea Utara yang memancing Perang Dunia Ketiga merupakan bencana dunia. Nah, oleh sebab itu, bencana-bencana ini tidak harus didefinisikan secara secara parsial. Nah, makanya Winzon menyampaikan harus disampaikan melalui bencana ini harus disampaikan dengan lebih luas. Nah, lebih lanjut, kita harus maknai lagi bahwa disaster diplomasi ini memiliki beberapa cara, beberapa ciri. Yang pertama adalah ketika isu itu dikatakan disaster diplomasi, pertama dia harus berefek global atau regional. Artinya apa? Setiap negara, setiap level regional maupun internasional merasakan fenomena tersebut. Fenomena antraks, fenomena flu burung, fenomena ISIS itu menjadi bagian keresahan global, sehingga ini menjadi kerekatan antar negara. Yang kedua, kemanusiaan itu lebih tinggi daripada politik. Itu artinya bahwa setiap negara harus memaknai bahwa isu yang namanya bencana itu harus dimaknai secara empirik, secara kebersamaan, common faith. Ada rasa yang sama di situ sehingga memiliki kebersamaan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, ciri ketiga adalah bahwa bencana disaster diplomasi itu memiliki ciri akan terjadinya level kolaborasi atau multi stakeholder collaboration. Itu artinya bahwa bencana ini ketika terjadi di suatu wilayah, maka kerjasama internasional yang dibangun akan membentuk stakeholder, multi stakeholder, baik masyarakat, negara maupun sampai LSM, sehingga kolaborasi ini akan merupakan bagian upaya untuk menyelesaikan persoalan. Dalam analisis Robert Keuhen menyampaikan ada 3 hal yang perlu disampaikan ketika negara-negara membentuk kerjasama internasional. Yang pertama adalah the shadow mutually of interest. Nah, kita beri contoh misalkan virus corona saat ini lagi merebak. Makanya ketika negara-negara memaknai virus corona sebagai mutually of interest, maka setiap negara akan memaknai bahwa virus ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab negara. Jadi keliru kalau memaknai bahwa ini hanya tanggung jawab negara-negara penderita. Tidak, ini adalah tanggung jawab bersama. Yang kedua, ada namanya the shadow of future. The shadow of future adalah pemaknaan bagaimana setiap negara memaknai bahwa setiap virus ini akan memiliki konsekuensi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sehingga karena pandangan masa depan itu membuat negara-negara akan merasa bahwa ketika ini terus terjadi, maka akan terjadi kerugian yang menyebabkan kolapsnya suatu negara. Yang ketiga adalah ada namanya number of actor. Number of actor dimaksudkan adalah kerjasama level kolaborasi yang dimaknai setiap aktor itu akan berkolaborasi, sehingga kerjasama yang dimaksud itu akan mencapai simetri, sehingga negara-negara memaknai hal yang sama bahwa masalah ini adalah masalah global yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian dengan demikian sharing knowledge ketika memaknai persoalan ini adalah bagian penting dari hubungan internasional kontemporer ketika berbicara tentang disaster diplomasi. Itu artinya bahwa pola kerjasama internasional ketika bermaksud memaknai disaster diplomasi, maka level kerjasamanya adalah sharing knowledge, di mana kita belajar dari negara-negara yang sudah melewati isu-isu tersebut, seperti misalnya Jerman 187.000 yang terkena, 150.000 diantaranya sembuh. Ada beberapa negara lain juga yang mencoba bangun dari virus ini sehingga bisa membagi pengetahuannya kepada yang lain. Kemudian selain sharing knowledge adalah sharing finansial, sharing teknologi, dan sharing resources. Ini bagian dari kerjasama global yang harus dilaksanakan agar bisa menyelesaikan virus corona ini agar lebih cepat. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar bisa menonton beberapa video saya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.